Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu semangat. Untuk tematik hari ini kita sudah masuk tema 5B subtema 2 pembelajaran 3. Silahkan teman-teman buka bukunya halaman 74 ya. Kita hari ini akan bahas 2 materi. Yang pertama PPKN, yang kedua adalah IPS. Nah, materi pertama, kita langsung masuk ke materi pertama ya. Materi pertama adalah mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Seperti Miss Putri sudah jelaskan berkali-kali sebelumnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang artinya adalah manusia selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Karena itu, manusia hidup di dalam masyarakat dan menjadi bagian dari suatu masyarakat. Nah, dalam kehidupan manusia, kita manusia harus menyadari akan hak dan kewajiban. Setiap melaksanakan kewajiban kita tentu akan mendapatkan hak. Dan hak dan kewajiban ini harus seimbang, harus dilakukan dan dilaksanakan dengan seimbang. Nah, pertama kita akan bahas mengenai kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus diberikan, yang harus kita berikan atau harus kita laksanakan. Nah, contoh kewajiban manusia sebagai warga masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang diadakan warga masyarakat. Yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat, ya. Jadi ini kewajiban-kewajiban kita sebagai warga masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga ketenangan dan ketertiban, mengikuti kegiatan yang diadakan di masyarakat, menghormati dan menghargai tetangga serta warga masyarakat. Nah, contoh lainnya, mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal, dan berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, ini juga contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, tentu kita harus saling membantu, ya. Berikutnya adalah hak sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Jadi yang harus kita dapatkan, ya, atau yang harus kita miliki. Yang pertama, hidup dengan tenang, aman, dan damai. Itu adalah hak kita. Menjalankan ibadah dengan tenang, sesuai keyakinan yang dimiliki, itu juga adalah hak kita. Mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lain, dan mendapat kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi hak kita atau wewenang kita. Berikutnya, contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang kelima, yaitu dihargai dan dihormati warga lainnya. Tapi, sebelum kita dihargai dan dihormati, kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain. 6. Hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Itu hak kita. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat umum. Tapi, sebelum kita mendapat hak-hak kita ini, kita tentu harus terlebih dahulu menjaga kewajiban, melakukan kewajiban kita, ya. Seperti hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Caranya kita melakukan kewajiban kita, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan hak kita, hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sampai sini mengenai kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke Miss Putri ya. Nah, itu tadi adalah materi yang pertama, mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, materi kedua yang akan kita bahas adalah pengelolaan usaha. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 76 sampai 77. Jadi materi yang disampaikan semuanya ada di buku di halaman 76 dan 77. Ya. Pengelolaan usaha. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis usaha.
yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha itu dibagi menjadi dua. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola secara berkelompok. Pertama, kita akan bahas mengenai usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri umumnya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, atau ada juga yang dibantu tenaga lain sebagai pekerja. Kemudian dan atas tanggung jawab sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kemudian keuntungan yang diperoleh juga untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Contohnya, usaha pedagang kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah, seperti industri rumah tangga, dan bisa juga membuka warung makanan. Ya, ini contoh usaha yang dikelola sendiri. Seseorang yang punya bakat berdagang biasanya bisa sukses dengan melakukan bisnis sendiri. Membuka bisnis sendiri tentunya kita harus ulet, rajin, dan bekerja keras ya. Ini contoh-contoh usaha yang dikelola sendiri. Ya, banyak sekali pedagang warung, warung makan, industri rumah tangga seperti pembuatan gerabah, pembuatan anyaman ya. Itu contoh-contoh usaha yang dikelola sendiri. Kemudian yang kedua adalah usaha yang dikelola secara berkelompok. Nah, usaha yang dikelola secara berkelompok ini adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun bagi hasilnya, keuntungannya ya. Nah, berbagai usaha yang dilakukan secara kelompok biasanya membentuk badan usaha. Apa saja contoh-contoh dari badan usaha yang dikelola secara berkelompok? Pertama adalah firma, ya. Ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer atau kita singkat CV, kemudian ada perseroan terbatas PT, ada koperasi, dan terakhir ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, kelima badan usaha ini akan kita bahas satu per satu ya. Yang pertama adalah firma. Firma ini adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang ya. Jadi minimal 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma ini terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Dan masing-masing anggotanya menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Ya, ini pengertian dari firma. Nah, kita lihat apa perbedaannya dengan persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Jadi minimal sendiri nih satu orang. Nah, masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Jadi beberapa orang yang membentuk CV ini biasanya mempercayakan uang atau modalnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Yang ketiga bentuk badan usahanya yaitu perseroan terbatas atau PT. PT ini atau perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi ya, beda dengan firma dan persekutuan komanditer. Biasanya dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan ya. PT ini banyak sekali contohnya. Kemudian yang keempat, koperasi. Teman-teman pasti pernah belajar ya di kelas sebelumnya tentang koperasi. Koperasi itu merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Nah, badan koperasi ini adalah badan usaha yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan anggotanya, dan keuntungan dari koperasi yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya ya. Jadi koperasi ini yang pertama, dia adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Keuntungan yang diterima atau diperoleh dari koperasi dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Dari namanya saja sudah jelas bahwa perusahaan-perusahaan BUMN adalah perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah sebuah negara. Contohnya BUMN yang ada di Indonesia itu antara lain
PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api, dan PT Pertamina. Ini hanya beberapa contoh kecil dari perusahaan-perusahaan milik negara, ya. Jadi kita sudah bahas mengenai 5 bentuk badan usaha yang dikelola secara berkelompok. Ada tadi pertama firma, kedua kedua persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat koperasi, dan yang terakhir adalah badan usaha milik negara. Nah, sekarang kita akan bahas sikap dalam berusaha. Berbagai jenis usaha yang sudah kita bahas sebelumnya dan hari ini melibatkan pengusaha dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, pengusaha dan karyawan tentunya harus memiliki sikap yang positif dalam berusaha. Sifat jujur dan kerja keras juga menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang. Nah, barang-barang yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan haruslah berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Nah, itu yang harus difikirkan oleh para pengusaha dan karyawan, bagaimana cara mereka memproduksi atau menghasilkan produk dan barang yang berkualitas dan bermanfaat. Perusahaan yang mempunyai komitmen baik, pasti produknya akan diterima oleh masyarakat luas. Jadi, bagaimana sikap-sikap kita yang harus kita miliki dalam berusaha atau dalam melakukan usaha. Sekian materi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan pengelolaan usaha. Hari ini tugasnya adalah teman-teman silakan kerjakan tugas halaman 78 bagian kotak biru. Tulis jawabannya saja di buku tulis. Jadi di situ ada 5 pertanyaan. Silakan teman-teman tulis jawabannya di buku tulis. Setelah itu seperti biasa fotokan, kirim ke Miss Putri. Sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan langsung tanyakan ke Miss Putri lewat chat WhatsApp ya. Sekian materi hari ini, semoga teman-teman dapat pahami dan mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.